Oke, pertama-tama mungkin sebelum ke narasumber, pertama-tama izinkan saya menyampaikan sedikit pendahuluan. Jadi dakwah acara ini bernama kajian dakwah inspiratif yang pertama kali merupakan keberanian kami gitu ya untuk membuat suatu kajian yang berfokus tentang dakwah yang diharapkan dapat menginspirasi semua yang hadir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya dan teman-teman adik sejawat dari program pendidikan dokter gigi spesialis, teman-teman komunitas dokter gigi ngaji bareng juga di sini berusaha untuk mencoba memfasilitasi kegiatan dakwah untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim untuk mengajak kepada kebenaran. Pada kajian dakwah ini kita sudah mendatangkan 2 narasumber yang kompeten dengan ilmu dan pengalamannya, Hajah Umi Hajah Irena Handono. Juga akan ada sesi berbagi cerita talkshow tentang hidayah yang menjemput seorang teman sejawat kita yang menjadi mu'alaf di masa pandemi COVID-19 yang masih kita jalani sampai sekarang, yang saya rasa beliau juga akan menyampaikan indahnya ilmu ajaran Islam yang sekarang sedang ditekuninya. Terima kasih. Perkenankan Umi secara formal menyapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya cintai, narasumber Ibu Dr. Karissa Grani, kemudian juga penyelenggara kajian dakwah inspiratif dokter gigi ngaji bareng dari Unpad ya, dan kepada seluruh panitia dan semua yang hadir, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini dengan kesehatan, dengan berbagai peluang dan kemudahan dan semua nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Tak tertinggal yaitu kesempatan kepada kita untuk berjumpa, karena Umi beranggapan tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah. Artinya kita berjumpa ini pun juga karena diizinkan oleh Allah, bukan kebetulan berjumpa. Dan kita bukan, mohon maaf, bukan makhluk kebetulan. Allah menciptakan semuanya tentu dengan tujuan dan maksudnya. Kita syukuri karunia Allah yang tidak bisa kita hitung, tidak terbilang, dan nikmat Allah yang paling besar yang sudah dikaruniakan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Tak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, atau kalau Umi singkat yaitu menjadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Topik kita hari ini topik yang sangat menyegarkan, sangat penting banget. Kenapa? Karena ini adalah landasan kehidupan. Kita saat ini berbicara tentang peran akal menuju iman. Apa sih pentingnya akal? Kata akal disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 49 kali. Kata kerja takkilun diulangi sebanyak 24 kali. Dan kata kerja yakilun itu sebanyak 22 kali. Sedangkan kata kerja akola nakilu
yaqilu itu masing-masing terdapat satu kali dalam Al-Quran. Yang menarik adalah penggunaan bentuk pertanyaan negatif yang bertujuan memberikan dorongan dan sekaligus membangkitkan semangat. Contohnya seperti kata afala ta'qilun, itu diulang sebanyak 13 kali dalam Al-Quran, menunjukkan demikian pentingnya akal bagi manusia untuk menuju keimanan. Coba kita tengok di dalam surat Al-Ikhlas, terjemahnya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia, Allah, tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Katakanlah, katakanlah, Allahu Ahad, dialah Allah. Dia itu siapa? Ya dia itu Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Maha Esa. Diurai, Maha Esa, Allah itu adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung padanya. Dia adalah pencipta. Semua yang lain adalah ciptaan. Dia adalah pencipta, sang khalik. Dia adalah zat. Kalau dalam bahasa atau dalam huruf Latin tertulis di ZAT. Dia adalah zat. Yang lain adalah ciptaan. Mereka adalah makhluk. Ini penting banget. Kata zat hanya ada di dalam Islam, dalam Al-Quran. Orang yang kurang pengetahuan, mohon maaf, yang tidak mengerti, maka menyamakan zat dengan zat. Di ZAT dan ZAT. Malah ada yang salah memahami, mengatakan bahwa zat itu adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesianya adalah zat. Salah ini. Nah, kembali lagi dalam surat Al-Ikhlas. Allah, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti apa? Dia tidak berketurunan dan tidak berleluhur. Dia tidak punya keturunan, tidak beranak pinak, dan dia pun tidak mempunyai leluhur. Terus kemudian dilanjutkan, tidak ada seorang pun, malah tiada apapun yang setara dengan dia. Tapi semuanya bergantung pada dia. Berarti apa? Allah itu bukan makhluk, tapi Allah itu adalah pencipta makhluk. Dia adalah zat. Oke? Maka mulailah terurai apa yang dimaksudkan dengan akidah Islam. Akidah Islam itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada kodok dan kodar, baik buruk dari Allah. Itu adalah akidah Islam. Artinya sekali lagi, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kodok dan kodar, baik buruk dari Allah. Sekarang kita masuk lebih ke dalam. Disebut tadi beriman kepada Allah dan seterusnya. Beriman itu apa? Apa arti kata iman? Maaf, ini penting banget. Iman
Di luar Islam sering atau mereka menerjemahkan iman itu percaya. Di luar Islam ya. Maka percaya nggak percaya. Mohon maaf di luar sana di masyarakat kita bukan saudara kita, ya, bukan siapa-siapa kita, tapi di luar sana ada orang, misalnya ada suami yang selingkuh. Maka suaminya mengatakan, kamu percaya nggak sama aku? Aku nggak bakalan selingkuh, dia nggak ngaku. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, konsep percaya ini dinyatakan, ya percaya, ya pokoknya percaya, tutup mata, tutup pemikiran, tutup hati, percaya, pokoknya percaya. Jadi percaya itu tidak perlu bukti, tidak harus sesuai dengan kenyataan, yang penting percaya. Jadi tidak ada kepastian. Beda dengan iman dalam Islam. Jadi kalau dikatakan semua agama sama, nggak sama. Konsep imannya aja udah beda. Coba kita teliti sekarang. Bagaimana sebenarnya iman dalam Islam? Iman bermakna pembenaran yang pasti. Dalam Islam ya, iman itu pembenaran yang pasti, yang sesuai kenyataan, yang muncul dari dalil atau bukti. Pembenaran yang pasti. Nanti kita tinjau apa artinya pasti. Pembenaran yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan. Apa sesuai kenyataan? Nanti kita kupas. Yang muncul dari dalil atau bukti. Jadi iman itu sekali lagi pasti, nyata, dan berdalil. Pasti artinya 100% yakin tanpa keraguan. Yakin, maka disebut hakul yakin. Sesuai kenyataan. Artinya apa? Artinya hal tersebut bukan mengada-ada, bukan pokoknya. Ya udah pokoknya, kamu kan percaya aku. Nah, nggak bisa ini. Sesuai kenyataan. Artinya hal tersebut bukan mengada-ada. Terus kemudian muncul dari dalil atau bukti. Artinya keimanan itu memiliki hujah atau landasan yang kuat. Boleh dinyatakan bahwa iman tanpa dalil tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Bilang beriman tapi nggak punya dalil, nggak atau tanpa dalil, maka tidak ada pembenaran yang bersifat pasti. Demikian betapa pentingnya dalil. Ada dua sifat dalil atau dua sifat bukti. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, akli, dalil yang diambil dari ilmu pengetahuan. Maka disebut akal atau berasal dari penggalian hukum, ijtihad ulama. Nah, kalau nakli, dalil yang berasal dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Jadi ini penting banget nih. Semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Persoalannya adalah
Bagaimana kita membuktikan keberadaan eksistensi Allah dengan akal? Dengan bahasa awam, mohon maaf, Dok, dengan bahasa awam, bagaimana sih kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Pakai akal. Pertanyaan ini muncul karena di luar Islam, sekali lagi konsep iman itu percaya. Percaya itu menurut mereka nggak perlu bukti. Nah ini, jadi gimana nih? Bisakah kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Pakai akal ini. Nah, oke, kita lihat. Oke, inilah Baduy. Masyarakat nomaden. Orang Baduy ketika ditanya, ya, mereka itu ada yang bertanya, diberi pertanyaan. Mereka ditanya, dengan apa engkau mengenal Rabb-Mu? Dengan kata lain, Allah itu ada nggak? Itulah. Allah itu ada nggak? Ada. Nah, bagaimana cara engkau membuktikan? Maka orang Baduy menjawab begini. Mohon maaf ya, memitirukan ya kalimat mereka. Orang Baduy itu menjawab begini. Sekali lagi mohon maaf. Tai onta itu menunjukkan adanya onta. Dan bekas tapak kaki manusia menunjukkan pernah ada orang atau manusia yang berjalan di situ. Apa maksudnya? Dia menunjuk untuk menjawab pertanyaan, apakah engkau mengenal Rabb-Mu? Apakah Allah itu ada? Dia bilang, tuh lihat tai onta. Dia main tunjuk, tuh lihat tai onta. Adanya tai onta menunjukkan bahwa di situ ada onta. Ada onta yang pernah di situ, walaupun sekarang ontanya sudah pergi atau pindah ke tempat lain. Tapi di situ pernah ada onta. Demikian juga ada telapak kaki di atas padang pasir, bekas telapak kaki, jejak telapak kaki. Maka apakah di padang pasir itu ada manusia? Oh, pernah orang lewat sini, itu bekasnya. Nah, itu maksud. Maka Al-Quran adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Pencipta. Mohon maaf, diberi pertanyaan, Allah itu ada nggak? Ada. Dari mana cara membuktikannya? Kamu kan tidak bisa melihat Allah. Misalnya begitu. Maka kita akan menjawab dengan jawaban, mohon maaf, yang sangat awam. Sama dengan pertanyaan, apakah di dalam ruangan kita ini ada udara? Kita menjawab ada. Maka ketika diberi pertanyaan lebih lanjut, tahu dari mana? Udara kan nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan berarti nggak ada. Nah ini salah berpikir. Yang tidak ada itu belum bisa disimpulkan, maaf, yang tidak terlihat itu tidak bisa disimpulkan bahwa itu tidak ada. Indra kita itu alat, bukan segala-galanya. Maka kembali lagi, Al-Quran adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Pencipta. Jadi kalau tanya, Allah itu ada enggak? Ada. Itu mana buktinya? Itu Al-Quran. Bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Al-Quran itu firman Allah. Demikian pula, coba tengoklah alam semesta beserta isinya. Alam semesta adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Nggak ada yang namanya ada dengan sendirian. Ya, sendirinya itu dari mana? Di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 3-4.
Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah ini, beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Maka apa yang terjadi jika manusia memaksakan diri dengan akalnya berusaha mengenali wujud atau zatnya Allah? Apa yang terjadi? Contohnya dalam sejarah, dalam Al-Quran juga diceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka Bani Israel itu mendesak kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, engkau selalu menyatakan engkau menyembah Allah. Engkau menyatakan dan mengajak kami supaya menyembah Dia. Tapi Allahmu itu seperti apa? Kenalkanlah kepada kami. Kalau kami tahu rupanya Allah, sudah kenalan, maka kami bisa yakin kepada Allah. Tapi sekarang kamu sembunyikan terus Allahmu, keluarin Dia." Maka Nabi Musa alaihissalam pun geleng-geleng kepala. Ini bangsanya, kaumnya ini keterlaluan. Maksudnya apa? Menganggap bahwa indera, panca indera itu adalah segala-galanya, padahal alat. Dan beranggapan bahwa Allah itu makhluk. Nah ini, mulai dari zaman bahula sampai zaman ini masih banyak orang begitu. Manusia disembah. Karena apa? Mereka pikir Tuhan itu makhluk. Nah, Allah itu makhluk. Ini kecelakaan. Udah gagal mikir. Apa maksudnya? Engkau makhluk. Makhluk tidak didesain untuk memiliki kelengkapan untuk mengenal atau melihat wujud atau zatnya Allah. Karena mustahil akal atau indera manusia menjangkau wujud atau zat Allah. Maka ketika ia berupaya terus, maka justru akan tersesat dan terjebak pada personifikasi wujud Tuhan. Apa maksudnya? Coba kita tengok. Next. Ini gambar-gambar ini akan bisa membantu Insya-Allah. Hindu, peradaban Hindu kuno sampai Hindu modern, mereka menyembah banyak Tuhan, banyak dewa. Ya, berikut di peradaban Mesir kuno sama, menyembah banyak Tuhan. Di semua zaman, di semua peradaban, karena dangkalnya akal manusia yang sombong selalu terjebak dalam personifikasi Tuhan. Artinya Tuhan selalu digambarkan berwujud manusia. Tapi di setiap zaman dan di semua peradaban, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menurunkan para nabi untuk menjadi penerang, untuk meninggikan akal manusia. Ketika Tuhan dipersonifikasi sebagai manusia, maka di dalam Bible pun dinyatakan Tuhan Tuhan berjalan, Tuhan berjalan-jalan, Tuhan makan, Tuhan tidur, Tuhan capek, dan lain sebagainya. Tuhan bosan, dan lain sebagainya. Maka menimbulkan pertanyaan,
Apakah Tuhan terbatas kemampuannya? Mengapa Tuhan tidak bisa dilihat? Mengapa Tuhan membiarkan kemiskinan? Mengapa Tuhan membiarkan peperangan? Mengapa Tuhan membiarkan bencana alam dan seterusnya? Oke? Ketika pertanyaan-pertanyaan tadi tidak dibimbing dengan cara berpikir yang benar dan tidak disandarkan pada dalil yang kuat, baik dalil akli maupun nakli, akal dibiarkan berjalan liar, maka terjerumuslah manusia pada ateisme. Apa ateisme? Tidak mempercayai adanya Tuhan. Atau juga manusia mudah terjebak dalam sosialisme atau bahkan komunisme yang menolak eksistensi Tuhan. Akal manusia itu terbatas, tidak akan mampu membuat khayalan tentang zat Allah yang sebenarnya. Namanya aja khayal. Jadi bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, berbicara, bersemayam di atas arsy-Nya, dan lain sebagainya. Sebab zat Allah bukanlah materi yang bisa diukur atau dianalisa. Zat Allah tidak bisa dikiaskan dengan materi apapun. Termasuk zat Allah jangan dikiaskan sebagai manusia. Maka cukuplah tuntunan Rasulullah SAW kepada kita, berpikirlah kalian tentang makhluk. Yaitu apa? Ciptaan Allah. Berpikirlah kalian tentang makhluk, yaitu ciptaan Allah. Tetapi jangan kalian berpikir tentang zat Allah, sebab kalian tidak akan sanggup mengira-ngira hakikatnya yang sebenarnya. Demikianlah peran akal manusia dalam masalah keimanan. Artinya, akal adalah alat pembantu menuju iman, tapi akal bukan sumber keimanan. Akal yang dibimbing wahyu akan membimbing manusia menuju derajat yang tinggi, yaitu manusia yang mulia. Iman itu justru pembenaran yang pasti, yang sesuai kenyataan, yang muncul dari dalil atau bukti. Jadi saya beriman kepada Allah dan seterusnya. Bukan beriman itu kemudian ya pokoknya, bukan. Justru iman itu adalah pembenaran yang pasti. Kita pasti bahwa Allah itu ada. Yang bisa kita lihat dengan indera kita adalah eksistensi keberadaan Allah. Jadi sekali lagi, iman adalah pembenaran yang pasti. Namanya pembenaran yang pasti berarti juga sesuai dengan kenyataan, bukan khayal, dan muncul dari dalil atau bukti. Nah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Silahkan saudara moderator. Kita akhiri sesi pertama ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Umi, Irena, semoga sehat selalu dan semoga apa yang disampaikan Umi menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.